Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, bagi teman-teman yang ingin berbudidaya ikan nila akan tetapi terkendala dengan lahan yang sempit, kemudian juga terkendala dengan modal yang minim, kali ini saya akan membagikan tips dan solusinya. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai rincian modalnya dari nol sampai panen ya. Dan memanfaatkan lahan yang sempit serta pekarangan rumah teman-teman. Dari modal bikin kolam, modal beli bibit, modal beli pakan, vitamin, probiotik dan lain-lain. Dengan total modal 1.200.000 dan waktu pelihara 5 bulan, sehingga bisa meraih keuntungan Rp1.200.000. Dan ini rincian serta penjelasannya. Jadi bagi teman-teman jangan di skip agar tidak gagal paham dalam penjelasan ini. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu siapkan lahan ukuran 2 meter kali 3 meter untuk membuat kolam dengan kapasitas 6 kubik. Kemudian gunakan media plastik HDPE dengan ketebalan 300 mikron. Cari saja yang bekas tambak dengan ukuran lebar 4 meter, panjang 5 meter, sama dengan 20 meter persegi. Untuk harga plastik bekas tambak itu per 1 meter perseginya biasanya di 6.000 sampai 10.000 tergantung masing-masing daerah. Nah, kemarin saya beli di harga 6.000, maka 6.000 dikali 20 meter persegi sama dengan 120.000. Kemudian sediakan paku ukuran 5 cm sebanyak 1 kilo seharga 20.000. Lalu sediakan pula bambu 7 batang untuk rangka kolam ya. Untuk per batang bambunya itu 10.000, maka 10.000 dikali 7 batang sama dengan 70.000, dan maka total modal pembuatan kolam 210.000. Dan ini adalah gambaran kolam menggunakan rangka bambu. Jika kolam sudah siap dan sudah terisi air, kemudian sediakan bibit ukuran 2 jari sebanyak 150 ekor. Di kolam ukuran 2 meter kali 3 meter kali 1 meter menghasilkan 6 kubik air ya, dan idealnya untuk per kubik air diisi ikan sebanyak 15 sampai 30 ekor. Kita ambil di 25 ekor per meter kubiknya, maka 6 kubik dikali 25 ekor sama dengan 150 ekor bibit yang ditepar. Untuk harga bibit ukuran 2 jari berkisar 800 sampai 1.200 tergantung masing-masing daerah. Saya ambil tengah-tengah, maka Rp1.000 dikali 150 ekor sama dengan Rp150.000. Kenapa kok saya ambil 25 ekor per meter kubiknya? Sebenarnya untuk 40 ekor pun masih aman seperti di kolam saya ini. Ini kolam tanpa aerator ya, kolam air tenang. Ini saya isi di 40 ekor per meter kubiknya. Ini masih aman. Akan tetapi kan masing-masing daerah itu kualitas airnya berbeda-beda, maka cari aman di 25 ekor saja. Nah, jika ingin melakukan tebar padat 100 ekor atau 100 ekor lebih, 100 sampai 150 ekor, itu nanti bisa teman-teman lakukan dengan sistem bioflok atau sistem ras jika sudah ada tambahan modal. Dan ini adalah gambaran bibit ikan nila berukuran 2 jari. Di ukuran ini jika dipelihara selama 5 bulan dengan pakan protein 32%, bisa mencapai bobot 400 sampai di 500 gram per ekornya. Dengan takaran pemberian pakan sebanyak 4% dari bobot keseluruhan ikan, diberikan sehari 3 kali dari awal tebar sampai di bobot ikan 100 gram atau 1 kilo isi 10 ekor. Jika sudah mencapai bobot 100 gram per ekor, berikanlah
pakan sehari 2 kali di pagi dan sore hari sebanyak 3% dari bobot keseluruhan ikan. Dan jika ingin lebih maksimal lagi, bisa ditambahkan pakan alternatif berupa dedaunan, akan tetapi jangan mengurangi takaran pakan pabrikan. Dan jangan lupa untuk puasakan ikan seminggu sekali agar pertumbuhan ikan lebih maksimal. Lalu siapkan pakan pabrikan atau pelet protein 32% sebanyak 2 karung atau 60 kg. Untuk ikan 150 ekor dengan masa pelihara 5 bulan. Harga per karungnya itu 380.000, jika 2 karung maka 760.000. Untuk memaksimalkan hasil panen, kemudian menjaga kualitas air dan kesehatan ikan, sediakan pula vitamin, probiotik, molase, dan garam, dan ini dianggarkan Rp80.000. Sekarang kita coba hitung keseluruhan modal. Untuk pembuatan kolam 210.000, pembelian bibit ukuran 2 jari 150.000, pembelian pakan 760.000, vitamin, probiotik dan lain-lain 80.000, maka total keseluruhan modal awal yaitu Rp1.200.000. Kemudian sekarang kita coba hitung hasil panen dan keuntungannya. Dari 150 ekor yang dipelihara selama 5 bulan dengan pakan protein tinggi 32% dan dengan FCR 1:1, maksudnya itu 1 kilo pakan menjadi 1 kilo daging dengan bobot rata-rata 400 sampai 500 gram, kita ambillah di rata-rata 400 gram, maka 150 dikali 400 gram atau 4 on menghasilkan ikan 60 kg. Nah, mungkin ini ada yang bertanya ya, loh itu emang dari 150 ekor bakal hidup semua? Saya tanya balik, emang dari kita beli 105 ekor bakal diberinya juga 150 ekor? Pasti ada refaksi atau tambahan dari si penjual bibit untuk antisipasi kematian. Dan biasanya dari si penjual bibit itu ada refaksi atau tambahan sekitar 5-10%. Mungkin juga ada yang bertanya, memang dari 1 kilo pakan bisa menjadi 1 kilo daging? Nah, dengan protein tinggi 32% ini insya Allah bisa, apalagi ditambahkan dengan pakan alternatif berupa dedaunan. Akan tetapi hal ini juga harus didukung dengan bibit yang bagus, kemudian perawatan yang baik ya, dari perawatan air dan pemberian vitamin serta lain-lainnya. Kemudian dari hasil panen sebanyak 60 kg tersebut, untuk pasaran harga jual ikan nila untuk ecerannya itu 35 sampai 45.000 rupiah. Karena jumlah ikan yang dipanen itu tidak terlalu banyak, hanya 60 kilo, maka alangkah baiknya kita jual eceran saja untuk mengejar harga bagus. Kita ambil di rata-rata 40.000, maka 40.000 dikali 60 kg sama dengan Rp2.400.000. Nah, dari Rp2.400.000 dikurangi modal keseluruhan Rp1.200.000, maka tersisa keuntungan Rp1.200.000. Nah, karena untuk di siklus pertama itu ada anggaran pembuatan kolam sebesar 210.000, maka untuk di siklus berikutnya 210.000 ini dari anggaran pembuatan kolam menjadi keuntungan ya, yang artinya 1.200.000 itu di keuntungan siklus pertama, jika di siklus berikutnya menjadi Rp1.410.000. Akan tetapi jika anggaran pembuatan kolam itu ingin untuk membuat
kolam-kolam baru, jika masih ada lahannya, itu bisa dialihkan ke situ, atau mungkin bisa untuk merenovasi kolam agar lebih bagus atau lebih kokoh juga bisa, atau mungkin bisa juga untuk beli mesin aerator dan merubah menjadi sistem bioflok atau sistem ras agar tebaran ikan lebih banyak, lebih padat, dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Dari sedikit ilmu yang saya bagikan ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya, silahkan tinggalkan komentar yang positif sekaligus untuk membangun, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, tidak men-skip-skip. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.